Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ahmad ya? Ya, Pak Muhammad, Pak. Pak Mamat ya? Ya, Muhammad ya. Bapak tinggal di sini? Ya, di sini. Di sini ya? Ya, Pak. Bapak, berarti kalau tinggal di sini, waktu tahun 2004 itu bisa merasakan ikut? Saya, Pak, di sudut sana itu ada pintu air, sedang membuat pintu air tambak ini. Waktu itu ya? Ya, waktu itu. Jadi saya kira kawan saya datang goyang-goyang. Nampaknya gempa, Pak. Maka saya Jam bilang, berapa itu? jam 8 lebih kurang, Pak. Jam 8 pagi. Ya, pagi. Itu terus setelah itu gimana Pak? Yang terjadi apa itu? Setelah gempa, terus kemudian tsunami-nya jam berapa itu? Gemuruh dulu, Pak. Setelah gempa, gemuruh. Saat itu masih sedang ribut-ribut orang gam. Oke. Ada 2 kali meledak, terdengar suara kayak suara meriam. Jadi kami bilang, sedang gempa, orang gam itu sedang berperang. Ternyata bukan, Pak. Itu suara ledakan yang dalam tanah, yang meledaknya itu yang keluar air. Oh, gitu. Iya. Makanya saya berdiri melihat kayak gunung jalan, itu laut, Pak. Itu laut, arahnya ke Sabang, kalau ke sananya ke Melabuh, Pak. Berarti kan datang airnya dari Melabuh. Saya lihat kok gunung jalan, tapi berbuih putih. Saya berteriak, Pak. Saya minta tolong, minta bantu. Saya lari sampai ke sana. Saya teriak-teriak terus bahwa air naik. Malah ada yang bilang, apa gila pagi-pagi? Bukan, saya bilang itu lihat buih. Itu sebelah, Pak, penduduk pemukiman. Itu ada lebih kurang 160 kakak. Sekarang pindahnya ke gunung sana, Pak. Itu hanya yang selamat sekitar 63 kakak. Yang lain di bawah arus, Pak. Ada yang hilang, ada yang dapat. Bapak waktu itu terus gimana menyelamatkan diri? Saya langsung lari main kejar-kejaran dengan air. Kebetulan saya nggak dapat. Saya lepas ke depan, airnya di belakang. Saya dapat rumah Aceh. Rumah di sini, Pak, ada rumah Aceh yang pakai tiang bulat. Ya. Jadi saya naikkan ke rumah itu rumah bapak saya. Jadi di rumah bapak saya itu banyak yang menyelamatkan diri, sekitar 300-an orang ada. Ada yang di dalam rumah karena rumahnya tinggi, ada yang di atas atap, Pak. Aman rumah itu ya? Alhamdulillah, cuman diputar aja, Pak. Diangkat, diputar. Cuman dikarenakan di rumah pada umumnya orang berzikir dan mengaji. Jadi saya saat itu azan, Pak. Alhamdulillah Bapak ya. Kalau keluarga anak Bapak? Mudah-mudahan, Pak, selamat semua. Karena begitu gempa terjadi, bapak saya di pantai, Pak, di laut, narik pukat. Dia itu orang alim lah, orang itu mengerti kitab, Pak. Dia bilang, kalian semuanya pulang. Kalau ini yang terjadi, nanti kalian nggak bisa bertahan. Allah akan memberikan air. Ya. Waktu itu belum disebut tsunami, Pak. Masih disebut, kalau dalam kitab disebut air benar. Air benar. Ya. Belum. Itu tsunami waktu datangnya Jepang itu. Baru bilang tsunami. Terus waktu itu kondisi mangrove. Saya coba mereview satu peta ya. Kita saat ini diskusi dengan Pak Ahmad, dengan Kepala Balai Kurung Aceh ini berada di gubuk Pak Ahmad ini. Dan ini saya akan coba memulai melihat dari peta tahun 2002. Ini peta tahun 2002. Situasinya seperti itu. Kita lihat bentang lahan yang berada di lokasi ini. Jadi tahun 2002 ini 2 tahun sebelum peristiwa tsunami, ya, bencana tsunami. Ya, jadi posisi kita di Susi ini berada di sini. Ini ada pantai. Dan ini memang ada kampung di sini yang disebutkan oleh Pak Ahmad tadi, ada 162 kakak itu. Ini bulan Desember tahun 2002. Nah ini bulan 6 tahun 2004, berarti kira-kira 5 bulan sebelum bencana tsunami. Nah, bencana tsunami bulan Desember tahun 2004. Kita ada di sini.
kita coba lihat peta setelah terjadinya tsunami. Jadi betul-betul kampung itu hilang. Ini peta bulan Mei tahun 2005 ya. Posisi kita di sini. Tadi yang disebut Pak Ahmad tadi, ada kampung di sini hilang. Dan sekarang ada bukit-bukit pasir ya tahun 2005 ini. Bukit-bukit pasir ini tahun 2009 mulai ada aktivitas di sini. Mulai ada sedikit 1-2 rumah muncul di sini. Nah, tahun 2011 ini sudah mulai ada, sepertinya ada reklamasi ini dari program pemerintah ini untuk mengembalikan pantai ini. Dan tahun 2011 sudah mulai ada hutan cemara ini. Nah, ini hutan cemara hitungan kita terakhir ini sekitar 15 hektar tahun 2022 ini. Jadi kondisinya seperti ini, sudah mulai muncul tambak lagi. Tahun 2001 ini kita lihat mangrove yang ditanam oleh Pak Ahmad dan teman-teman. Ini ada di sini. Pak, kalau kita melihat, kita masuk dari dalam ujung sana itu ada yang masih segini-gini, yang jenisnya apiculata ada, yang jenisnya Mucronata ada, yang Stilosa ada, masih ada. Karena di daerah sana itu agak sedikitnya ada ditahan oleh batang-batang kelapa, maka hutan itu selamat sebagai contoh lah untuk kita sekarang. Ya. Terus kalau waktu tsunami itu mangrove di sini juga habis, Pak? Habis, Pak. Habis juga ya? Ini tambak-tambak ini merata semua, Pak. Itu sebelah bukit-bukit pasir sebelumnya. Sebelumnya ya? Bukit pasir, pohon pandan sama cemara dan juga ada waru. Tapi waktu tsunami, Pak, rata semua. Kayak kena bulldozer semua itu. Rata. Sampai kemari, Pak, sungai ini hilang. Sungai ini baru-baru inilah terjadi kembali waktu gitu dibikin ya? tambak. Sungai ini udah kayak gini lah. Tertutup pasir gitu ya? Iya, tertutup pasir. Ini yang kita duduk ini sungai, Pak. Sungai dulu? Sungai ini di bawahnya lumpur. Oh. Nah, ini sungai. Di sini hutan bakau yang saya buat. Ini hutan bakau yang saya buat kayak yang sekarang lah. Saya menyelamatkan pematang tambak ini. Pak, setelah tsunami terus semua kan habis, tanaman juga habis apa ya? Iya, iya. Yang tumbuh pertama kali tanaman apa, Pak, dulu? Yang tumbuh sendiri, Pak, Iya, tumbuh sendiri. kebanyakan itu mimba, Pak. Mimba? Mimba. Oh, mimba ya? Mimba ya. Sadiracta indica ini. Iya, mana dia? Itu di Ada, saya tahu, kebun kita ada banyak ya, tuh. Saya lihat Iya. ada di Iya, iya, jalan iya. ada ya. Yang pertama tumbuh sendiri mimba, sedangkan yang ini kami nanam. Terus kalau seperti itu cemara itu siapa yang nanam, Pak, dulu? Itu kita juga nanam, Pak. Oh, sebahagian besar itu, Pak, yang ke belakang sana itu Ignoli, Pak. Pak Baike. Ignoli. Ignoli ada menanam sebanyak 4.000 pohon. Ini orang kehutanan bersama dengan LSM ada 4.500 pohon. Terus Bapak ini punya kegiatan apa di sini? Saya lihat kok ada persemaian, kemudian ada pondok ya untuk diskusi. Itulah, Gimana? Pak, bantuan dari sini. Oh gitu, bantuan dari Unidas ya? Ya. Kita setiap 2 tahun ada dibantu ini untuk buat gitu ya? bibit. Nah, jadi bibit ini nanti kita bagikan ke masyarakat yang membutuh. Juga anak mahasiswa yang ingin belajar tentang mangrove. Oh. Maka kalaulah kemarin itu juga dari BIM mahasiswa di belakang hutan ini. Saya juga ikut kerja, Pak, untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang maksud, tujuan, dan jenis dan lahan-lahan yang bisa ditanam jenis-jenisnya begitu, Pak, yang sesuai dengan Itu sudah berapa banyak yang sudah dibagikan masyarakat? Sudah banyak, Pak. Itu sudah ratusan ribu, Pak. Sebelumnya juga 40, ada yang 75. Kebanyakan yang nanam dari mana itu? Juga ada TNI, Polri ada juga, Pak. Ada yang polisi ada juga. Airut ada juga mahasiswa yang sering, Pak. Mahasiswa yang sering. Ini Pak Eko ya, Kepala Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Gunung Aceh. Pak Eko, kata Pak Ahmad ini
program kerjasama ya dengan BPDAS ya Pak Eko. Iya betul. Sejak kapan kerjasama? Saya sejak tahun saya ke BPDAS itu menjabat kepala balai sejak tahun 2019. Semenjak saya sudah, jadi ini merupakan bagian dari persemaian permanen Pak. Tapi karena kita persemaian permanen kita berada di darat, di dataran. Jadi untuk mengakomodir penggiat lingkungan, instansi, kemudian mahasiswa yang ingin menanam mangrove, Sediakan lah ya. jadi kita sediakan bibit persemaian lah dengan kerjasama dengan kelompok tani yang dipimpin Pak Ahmad Pak ini Ahmad untuk ini, ya. menyediakan bibit mangrove. Jumlahnya tiap tahun tidak tetap, kadang 50.000, kadang 70.000, kadang pernah 100.000 juga Pak, tergantung dari anggaran kita yang tersedia dan minatnya. Banyaknya penggiat lingkungan yang ingin menanam bakau mangrove. Pak Eko selain kegiatan ini rehabilitasi mangrove ada juga ya di tempat lain? Ada Pak, cuma memang rehabdas kita kan rehabilitasi RAL mangrove itu difokuskan kepada di dalam kawasan hutan Pak. Kawasan hutan ya? Lebih banyak berada di pesisir timur, di pantai timur tuh di Kabupaten Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang. Karena memang kalau yang di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh dan sekitarnya itu lebih banyak APL Pak. Sehingga memang ya harus kita tidak bisa masuk ke dalam anggaran BBM kita hanya bisa Ya, prioritas di kita di kawasan hutan. Jadi kita menyediakan bibit-bibit saja lah yang bisa. Jadi, terima kasih Pak Ahmad Iya. mengganggu di sore-sore. Udah biasa Pak. Pak Eko juga terima kasih ya Pak Eko. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di konten yang lain.